Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam kelima Ramadan. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim senantiasa kita peruntutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam kelima Ramadan di Masjid Ummu Sahar, yang sesuai yang diberikan oleh panitia, takwa sebagai tujuan puasa Ramadan. Apa itu takwa dan apa itu puasa? Berbicara tentang takwa tidak lain adalah sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi bahasa menjaga diri, dan dari segi istilah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan setiap khatib menjadi rukun khutbah untuk selalu menyampaikan pada rukun khutbah pertama dan rukun khutbah kedua, selalu mengajak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Yang pertama adalah didasari dengan iman. Lantas kapankah kita beriman? Sejak kapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejak manusia masih di alam arwah, sebelum ketemunya bapak dan ibu kita belum ada. Nanti setelah nikah dengan bapak dan ibu kita, dengan dasar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sah pernikahan kita. Jadi persaksian dengan akan lahirnya, akan terciptanya seorang hamba melalui dengan orang tua kita. Apakah langsung setelah ketemunya bapak dan ibu kita langsung kita jadi manusia? Tidak. Ada orang yang sudah nikah puluhan tahun belum dikaruniai anak, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. 100 tahun Nabi Ibrahim menadapkan tangannya kepada Allah. Satu permintaannya Nabi Ibrahim yang tidak pernah lepas, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kami anak yang saleh. Dalam tim medis mengatakan Nabi Ibrahim sudah tidak bisa mendapatkan anak karena sudah tua, istrinya juga sudah tua, sehingga Siti Sarah mengizinkan suaminya untuk nikah lagi yang bernama Siti Hajar. Nanti setelah dia nikah dengan Siti Hajar, baru dipenuhi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi?
Siti Hajar mengandung Nabi Ismail, Siti Sarah mengandung Nabi Ishak. Semua yang dilahirkan adalah nabi. Itulah makna Rabbi habli minas sholihin. Jadi kita selalu minta kepada Allah, walaupun setelah kita mendapatkan anak, selalu kita minta untuk mendapatkan anak yang saleh, karena itulah yang akan mendoakan kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah salah satu. Setelah itu, kapan kita ketemunya antara bapak dan ibu kita? Dalam suratul Mu'minun dijelaskan, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alna nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa 'alaqna 'alaqatan mudghah, izaman fagazawna izaman lamma, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Disinilah penggambaran manusia diciptakan. Tidak sama prosesnya Nabi Isa dengan kita, tidak sama prosesnya Nabi Adam dengan kita. Kalau Nabi Isa ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau Nabi Adam tidak ada bapaknya dan tidak ada ibunya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Siti Hawa, dia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, juga tidak ada ibunya. Setelah itu proses kita ketemunya antara bapak dan ibu yang disebut dengan opun bagi perempuan dan sperma bagi laki-laki, itu tidak langsung jadi manusia. Ketemunya berapa? 40 hari ketemunya darah itu. Jadi yang pertama menjadi darah, 40 hari menjadi darah, menjadi daging, 40 hari menjadi daging, menjadi tulang, 40 hari menjadi tulang, baru berbentuk janin. 4 kali 40, 160 hari. Dan setelah itu, setelah cukup 160 hari, baru roh ditiupkan masuk ke dalam jasad kita. Dan sebelum ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, kepada janin itu Allah bertanya, dan pertanyaan ini sama rohnya Nabi Adam dengan roh kita. Apa pertanyaan Allah? Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Setelah itu ditiupkanlah masuk ke dalam jasad itu dengan dasar iman. Baru kita lahir sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Hanya Allah yang tahu. Malakal maut juga tidak tahu. Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu, rezeki manusia tidak tahu, amal manusia tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus dekat kepada yang Maha Tahu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, setelah kita dilahirkan dalam usia 9 bulan 9 hari, dan setelah kita lahir semua dalam posisi sujud ke tanah dengan membawa petingsi iman. Apa yang pertama kita ucapkan ketika kita lahir di atas permukaan bumi ini? Semua adalah kalimat ketauhidan. Manusia tidak akan hidup ketika kalimat hidup ini. Inilah kalimat hidup. Dan itu juga lah yang kita bawa dalam kehidupan ini. Dan kita bawa sampai ke akhir hidup kita. Dan inilah orang yang selamat lahir, selamat dalam hidupnya, selamat sampai kembali kepada Allah yang membawa kalimat Itulah wallahu la ilaha illa huwa. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah isi, inilah hakikat daripada salat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan dasar iman itulah, berdasar iman dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita lahir dijemput dengan azan dan iqamah di telinga kiri. Kenapa harus azan, bukan lagu-lagu dangdut? Kenapa bukan lagunya Rhoma Irama ketika kita lahir? Maka kita akan jadi pedandu nanti situ. Apa panggilan? Kan itu akan panggilan yang selalu 5 waktu selalu akan terdengar.
Maka Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap bayi dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah suci, dalam keadaan iman. Maka dengan dasar iman itu kita puasa. Maka orang yang dipanggil berpuasa pada bulan suci Ramadan bukan orang Islam. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran dipanggil orang Islam. Kenapa orang Islam tidak dipanggil berpuasa? Karena banyak yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi dia tidak menghormati bulan suci Ramadan. Dia makan dan minum di dalam bulan suci Ramadan. Yang mengisi warung-warung itu, coba kita tanya, bukan agama lain, tetapi yang mengaku dirinya Islam. Coba periksa KTP-nya, pasti Islam. Tapi kenapa? Makanya Islam tidak dipanggil untuk berpuasa. Yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka dengan dasar iman kita puasa. Maka dalam kitab Qudsi dijelaskan, as-saumu li wa ana ajsabihi. Puasa itu kata Allah, itu adalah untukku, saya yang dikatakan puasa. Puasa itu adalah rahasiaku. Maka orang yang berpuasa itulah yang punya rahasia. Siapa yang tahu kalau kita puasa atau tidak? Sama-sama kita bangun sahur dengan keluarga. Ketika tidak ada yang kita lihat, kira bisa saja kita makan satu panji, orang tidak tahu. Kenapa? Tapi memang yang puasa ini bukan karena orang tua, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia. Jadi orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak punya rahasianya. Sama dia berjalan di muka bumi ini tidak pakai baju. Dia tidak punya malu dan tidak punya rahasia. Jemaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kapan? Jadi semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu zakat, salat, zakat, haji kita, kecuali puasa. Semua amal ibadah yang kita lakukan kata Allah itu adalah milik kita, kecuali puasa. Kapan puasa Allah balas? Allah tidak balas di dunia ini. Nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan tak pakaian. Tidak ada yang berpakaian kecuali yang membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah pakaian yang kita akan pakai. Bukan kain kapan yang kita pakai mati. Tapi zakat fitrah adalah pakaian kita. Itulah fitrah kita. Itulah kesucian kita. Dan setelah itu kapan dibalas? Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, matahari satu jengkal di atas kepala kita, dan itu pindah hadapkan ke bawah, semua otak mendidih dan semua berenang di keringatnya masing-masing. Betapa panasnya matahari. Sekarang ini matahari berada pada langit ketujuh, dan itu pindah hadapkan ke atas. Kita harus pakai kipas angin, harus pakai AC, masih panas. Bagaimana nanti satu jengkal matahari di atas kepala kita dan dihadapkan ke bawah? Yang mana yang tidak merasakan panasnya matahari? Hanya orang-orang yang berpuasa. Makanya itu puasa itu menahan apa yang ditahan, lapar dan haus. Dan disitulah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, wahai hambaku yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, pada hari ini saya akan penuhi janjiku. Maka kenapa setelah kita berbuka puasa, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan ketika kita berbuka, betapa gembiranya ketika kita haus, lapar. Tapi tidak ada yang berani coba-coba sebelum ada waktunya. Adakah yang berani coba-coba belum sampai waktu kita berbuka? Apalagi memegang-megang itu? Tidak. Disitulah Allah berteriak kepada malaikat, wahai para malaikatku, lihatlah hambaku ada makanan dan minuman di depannya, tapi dia tidak berani sentuh. Bukan karena siapa? Dia takut kepada aku. Maka sekarang saya akan balas di padang mahsyar. Dan ketika kita minum tidak akan pernah haus, dan ketika kita makan tidak akan pernah lapar. Itulah balasan bagi orang yang berpuasa. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka setelah kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, itulah tujuan tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka setelah kita melaksanakan puasa, maka ujungnya kita meraih predikat takwa. Jadi nanti setelah kita dengan dasar iman kita puasa, maka setelah kita puasa baru digelar kita oleh Allah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah.
Yang terakhir, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, al jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga merindukan 4 golongan manusia. Siapakah yang dirindukan manusia? Apakah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, talil Quran. Orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang mana kita gemar membaca ayat suci Al-Quran? Bukan nanti bulan suci Ramadan kita hatamkan 30 juz, bukan itu ini maksud gemar. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, walaupun itu 1 ayat, tapi rutinitas. Itulah gemar membaca ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahabisul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya, tidak banyak gosip, banyak mengurusi urusannya orang. Di bulan suci Ramadan, naumus shaimu ibadah, tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah, diamnya orang berpuasa dinilai tasbih, doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Wa mitul ji'am, orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang membawa ala kadarnya di masjid ini dan pakai buka orang yang berpuasa, itu dirindukan oleh surga. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tidak masuk lagi orang yang dirindukan surga orang yang tidak berpuasa. Yang dirindukan hanya berpuasa. Orang yang tidak berpuasa apa yang dirindukan? Neraka jahanam yang dirindukan dia. Pilih makai. Mau ke surga dirindukan oleh surga, Allah tidak akan pernah rugi ketika kita tidak sholat, tidak puasa. Yang rugi adalah kita sendiri. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam bulan suci Ramadan juga ada malam sholat tarawih. Ini hanya berlaku pada bulan suci Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan. Dan setiap malam ada pahala yang disiapkan khusus salat tarawih. Pahala yang pertama yang melaksanakan salat tarawih, apa yang kita dapatkan? Dimangungkan 50 istana di dalam surga yang salat tarawih pada hari pertama. Jadi sudah ada istana kita di dalam surga. Pada hari kedua, apa yang didapatkan orang yang salat pada hari kedua? Malam kedua, itu dihapus dosa-dosanya kedua orang tuanya. Anaknya yang salat tarawih, tapi orang tuanya dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ketiga, Allah menghapuskan dosa kita. Jadi malam ketiga, dosa yang melaksanakan salat tarawih pada malam ketiga, Allah sudah hapus dosa-dosa kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, apa yang kita dapatkan pada malam keempat Ramadan, yang tadi malam, dia memperoleh pahala seperti orang yang membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran. Jadi kita tidak pernah membaca kitab Injil, Taurat, Zabur, tapi dapat pahalanya sih. Apa yang didapatkan pada malam kelima Ramadan, khusus yang melaksanakan salat tarawih, Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berapa pahala yang didapatkan orang yang salat di Masjidil Haram? 1 kali kita salat di sana di Masjidil Haram sama kita salat di Kolaka 100.000 rakaat. Siapa yang salat di Madinah 1 rakaat, sama dia salat di Kolaka ini 1000 rakaat. Siapa yang salat di Masjid Kuba, masjid yang pertama dibangun Rasulullah, sama dia melaksanakan haji dan umrah pahalanya. Jadi kalau ada kesempatannya kita mohon, tak usah kita menunggu haji, kita melaksanakan umrah untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita mohon kepada Allah setiap sujud terakhir kita. Apa yang kita minta di situ? Setelah kita baca subhana rabbiyal wa bihamdi, kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah, assalamu alayka ya Syafa'ullah. Baru kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ini tertulis di pintu Ka'bah, tertulis di Masjid Nabawi, dan tertulis di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya setelah saya dapat ini, saya amalkan dan alhamdulillah saya sudah 3 kali melaksanakan umrah, anugerah 1 kali sama Pak Bupati.
Ya, demikian wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.